Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syaruri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji yang berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencurahkan kenikmatan yang besar kepada kita. Dan nikmat terbesar, nikmat mutlak adalah nikmat Islam. Dan orang-orang yang merasakan kenikmatan Islam adalah siapa? Orang yang sesuai jalannya dengan sunnah. Oleh karena itu Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menjelaskan Al-Islam, Islam adalah was-sunnah. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Artinya seseorang yang ingin benar Islamnya, ikutilah sunnah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang merasakan nikmat di dalam amalnya, di dalam hidup dan kehidupannya sampai matinya nanti. InsyaAllah husnul khatimah jika ia mengikuti jalan sunnah. Tapi kenapa ada orang-orang yang mereka ibadah tapi mereka tidak merasakan nikmat terhadap ibadahnya? Karena jauh dari sunnah. Asal ibadahnya berbuat bid'ah. Dan di antara bentuk kebid'ahan yang besar adalah mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit. Allah itu mempunyai sifat al-ulu. Dan itu adalah sifat ketinggian Allah. Allah di atas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Ana akan menyampaikan tentang beberapa dalil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Kalau dengan ketinggian Allah, Allah ala ulu, ketinggian Allah itu di atas, itu pada umumnya makhluk juga secara fitrah tahu. Dan ulu itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita yakini Allah itu di atas mana? Di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan ini kita akan bahas dalil-dalilnya. Tahukah antum siapa pertama kali manusia yang mengingkari Allah di atas? Fir'aun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala fir'aunu ya hamanu ibnili sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'atalli'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Ini di dalam surat Ghafir ayat 36 dan ayat 37.
Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membuat supaya Fir'aun ini bisa melihat Rabbnya Musa. Membuat sesuatu yang tinggi, menara naik ke atas untuk melihat Rabbnya Musa. Dalil ini, waqala Abu Hasan al-Ash'ari, berkata Abu Hasan al-Ash'ari. Ya, ini berkatan Abu Hasan al-Ash'ari, waqad ihtaja bihadhil ayat ala Jahmiyah. Memakai dalil ini hujjah terhadap Jahmiyah. Fa'akdzaba Fir'aun Musa alaihi salam fi qawlihi innallaha fawqas samawat. Dalil ini dipakai dan ini sebagai hujjah tentang apa? Akdzaba, Fir'aun mendustakan Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam firman-Nya, di dalam perkataannya, Allah di atas langit. Innallaha fawqas samawat. Jadi firman-firman Allah dalam Al-Quran itu dijelaskan Allah itu di atas langit. Kenapa sampai Fir'aun ingin naik ke atas, ingin melihat Rabbnya Musa, sesembahannya Musa? Kenapa? Karena Nabi Musa mengabarkan Allah ada di atas langit. Nah itu, jadi orang ingkarin yang pertama adalah Fir'aun. Kemudian Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah lah yang menolak Allah di atas langit. Kemudian turun-menurunlah kepada pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Baik, kita lanjut lagi. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat ke-1, Sabbihisma rabbikal a'la. Kita disuruh bertasbih kepada Rabb engkau, kepada Allah A'la, yang maha tinggi. Tinggi itu di mana? Di atas. A'la. Dan ketika kita sujud, bacaan kita apa? Subhana rabbiyal a'la. Allah yang maha tinggi. Jelas, ini dalil Allah di atas. Bukan di mana-mana. Dan nanti ada pembahasannya. Kemudian di dalam Al-Quran kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Nah, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah. Di atas langit Allah disembah, dan di bumi juga ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwa di langit itu penduduk langit menyembah Allah yang ada di atas. Di bumi menyembah Allah yang Allah maha tinggi di atas. Kemudian di dalam surat Ghafir, fal hukmu lillahil aliyil kabir. Al-ali, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara bentuk beberapa muqaddimah ayat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam kitab muqaddimah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ijtima'ul Juyush. Anda akan mengutip dari kitab Ijtima'ul Juyush karya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian Mukhtasar Al-Ulu karya Imam Al-Zahabi. Juga Syarah Usulul I'tiqad, Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah
Orang suka rebutan. Saya yang sunnah, ini enggak sunnah. Ini sunnah, ini enggak. Ini Islam, ini suka membid'ahkan. Katanya ini suka ini dan gitu. Kita kembali kepada dalil, kepada hujjah. Dan kitab Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kitab yang membahas dengan sanad. Jadi kalau kita mau tahu akidah kita sesuai tidak dengan salafun salih, bukan ngaku saja, kita pelajari dan kita cocokkan dengan kitab Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena di dalam kitab tersebut nas, dalil dari Al-Quran, Sunnah, kemudian pemahaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seterusnya. Untuk mencocokkan akidah kita. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 55. Il qala Allahu ya Isa inni mutawaffiyaka wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau. Artinya wafat bukan berarti Nabi Isa sudah meninggal, bukan. Sini dan dilanjutkan ayatnya Allah wa rafi'uka ilayya. Ini syahidnya. Dan aku mengangkatmu, membawa engkau ke atas, ya Isa, ilayya, kepadaku. Nah, ini jelas sekali. Ayat ini mau dikemanakan? Allah berfirman, Allah yang menerangkan, Allah mengangkat Isa ke atas. Kepadaku, kata Allah. Ini dalil jelas, sorry ya, bahwa Nabi Isa diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Kepadaku, kata Allah, kepada Allah. Jadi Allah di mana? Di atas langit. Jelas. Dan nanti ayat-ayat lain menjelaskan juga. Banyak sekali masalah tentang hal tersebut. Baik, nah akan kutip dari kitab Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Tadi beberapa ayat ya. Ada ayat lain juga. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 16. A'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ard. Apakah mereka merasa aman terhadap man fis sama, yang ada di atas langit? Siapa yang ada di atas langit? Allah. Ini di dalam surat Al-Mulk jelas. Allah menerangkan Allah di atas langit. Kemudian di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat 61, kembali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadhah. Syahidnya ini, fawqa ibadi, Allah di atas hamba-hambanya. Di mana? Berarti di atas Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketinggiannya, baik secara kekuasaannya, kemampuannya, dan secara zatnya. Dan ini yang kita bahas, zat Allah di atas langit. Dan kita akan membahas masalah ini dengan dalil-dalil yang jelas. Dan datanglah beberapa riwayat yang banyak sekali tentang masalah ini. Di dalam kitab Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti anak akan kutip dari kitab-kitab lain. Di antaranya Mukhtasar Al-Ulum. Dan sekarang anak kutip perkataan Ibnu Mas'ud. Ya. Ma bainas sama'i
Wa bainal kursi khamsumi'ah sanah. Wa ma bainal kursi wa ma'i khamsumi'ah sanah. Wal arsh fawqal ma' wallahu fawqal arsh la yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Ini perhatikan ya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan Allah di atas arsy. Nanti ada hadis-hadisnya juga ya tentang ini. Dan ana ingin kasih tahu ketinggian Allah melalui tafsir Ibnu Mas'ud. Jadi dan ini jarang dibahas. Di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab-bab akhir riwayat ini ada. Asar ini ada. Jadi menerangkan bahwa di antara langit ke langit itu perjalanannya 500 tahun. Dan kemudian naik lagi adalah kursi. Itu perjalanannya 500 tahun juga. Wa bainal kursi wal ma' khamsumi'ah sana. Naik lagi dan di antara kursi Allah dan di situ ada alma, ya, samudra. Itu pun perjalanannya 500 tahun. Wal arsyu fawqal ma' dan arsy di atas samudra tersebut. Jadi ada samudra. Jadi langit ke langit ke langit kan 7 lapis langit. Langit ke langit ke langit, kemudian kursi, setelah kursi samudra itu alma, dan di atas itu adalah arsh, ya. Wallahu fawqal arsh, dan Allah di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, dan Allah tidak akan terluput, tidak tersembunyikan suatu perbuatan maupun perbuatan apa aja dari manusia amalannya. Sanad athar ini hasan, ya, hasan. Dan kemudian Ibnu Abbas menjelaskan juga. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan ini dari Mujahid qala, dari Mujahid mengatakan qila li Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Ibnu Abbas ketika manusia mereka itu berbicara tentang takdir, ya, ada 2 firqah sesat tentang takdir. Firqah apa itu? Qadariyah dan Jabariyah. Yukadzibun bil kitab faqala, maka mengatakanlah Ibnu Abbas, mereka mendustakan Al-Qur'an. La in akhadhu bisya'ri ahadihim la ansuwannahu. Inna Allaha azza wa jalla kana ala arsyihi qabla an yakhluqa syai'an fa khalaqal khalqa fa kataba ma huwa ka'iun ila yaumil qiyamah. Ini syahidnya yang jadi pembahasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy sebelum menciptakan apapun. Allah di atas arsy. Maka Allah menciptakanlah ciptaannya. Dan Allah di atas, ya. Sampai hari kiamat juga tetap Allah di atas, bukan Allah di mana-mana, ditolak ini dan itu. Ini perkataan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan tentang masalah ayat Al-Qur'an tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, datang dalil yang menetapkan dalam Al-Qur'an apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Ya, alal arsy istawa, apa tafsirnya? Irtifa'a. Irtifa'a. Allah itu di atas, tinggi. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada tafsir para salaf ketika menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka kita akan mendapatkan tafsirnya adalah al-ulu wartifa'a atau al-ala wartifa'a. Allah tinggi dan di atas. Itulah makna istiwa. Jelas? Tayyib. Kemudian masalah tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa kita lanjut lagi. Ada satu dalil, suatu athar yang menarik untuk dibahas. Tentu ini dibahas dengan sanadnya. Tapi jika ana membacakan sanadnya terlalu panjang, maka cukup ana katakan baca di dalam kitab Syarah Usulul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah nomor 580. Ketika kunna jadi begini, haddatsani Abu Sulaiman. Ya, qala haddatsani Abu Sulaiman Daud bin Ali. Qala kunna inda Ibnul Arabi. Kita ada bersama Ibnul Arabi. Jadi Abu Sulaiman Daud bin Ali menjelaskan kita berada bersama Ibnul Arabi. Fa'atahu rajulun, maka datang kepadanya seorang laki-laki. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, ma makna qaulillah azza wa jal, apa makna firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah 'ala arsy istawa, Allah di atas. Kemudian Allah itu istiwa, ya, Allah istiwa 'alal arsy istawa, Allah itu istiwa di atas arsy. Apa? Faqala wa 'ala arsyihi kama akhbaru azza wa jal, maka dijawab Allah itu ala arsyihi. Jadi apa arti dari tafsir Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Maka jawabannya wa ala arsyihi, Allah di atas arsy-Nya, kama akhbaru azza wa jal, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Aba Abdullah, laisa hadza ma'nahu, innama ma'nahu istaula. Wahai Abu Abdullah, maknanya bukan ini. Istiwa itu bukan Allah berada di atas arsy, tapi maknanya istaula. Dikatakan gitu. Qala, maka menjawab, uskut, katanya, diamlah. Ma anta hadza la yuqal istaula ala syai' illa an yakuna lahu mudadun. Fa idza ghalaba ahaduhuma qila istaula amma sami'ta qaula an-nabirah. Jadi dimarahin, disuruh diam, enggak boleh ngomong istiwa itu istaula. Lihat sikap para salaf itu, mereka tidak suka, mereka marah terhadap perkataan yang mengatakan istiwa adalah istaula. Kemudian ini ada riwayat lain lagi tentang karena Abdullah ibnu A'rabi jarana, bahwa Abu Abdullah A'rabi jarana wa kana lailuhu ahsan lailin wa dzakara lana anna ibna Abi Dawud sa'alahu. Ibnu Abi Dawud bertanya kepadanya, ata'rifil lughah, apakah engkau tahu secara bahasa istiwa bimakna istaula? Faqala la a'rif. Ditanya, istiwa itu apakah secara bahasa istaula? Kau tahu tidak? Tidak. Nah, ini untuk menjelaskan dan pengingkaran tafsir penjelasan istiwa adalah istaula. Ini takwil yang batil,
yang sesat dan menyesatkan. Tidak ada tafsir salaf yang menjelaskan Allah itu istiwa artinya istaula. Diartikan Allah menguasai. Kalau Allah menguasai, segala hal Allah kuasai. Dan itu sudah jelas. Kemudian selanjutnya, ya, nanti kita bahas lagi tentang masalah ini, tentang bantahan-bantahan terhadap istiwa dan istaula. Ana akan lanjutkan ke beberapa dalil lain dulu untuk lebih mengkokohkan, ya, untuk mensabatkan dalil kita. Hadis ke hadis. Hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulam, ya. Hadis Muawiyah bin Hakam ini sangat jelas disebut hadis jariyah. Mungkin antum udah pada hafal. Jadi ada jariyah ya. Ada seorang budak. Budak ini milik Muawiyah bin Hakam. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian ia menjawab, "Fis sama." Allah itu di atas langit. Apa kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aqtiqha." Merdekakan dia. Fa innaha mu'minah, karena ia adalah orang mukmin. Perempuan mukminah yang mantap imannya, yang kokoh imannya, dan yang benar imannya. Perhatikan, Nabi SAW mentakrir, membenarkan keimanan seorang budak ketika ia mengatakan Allah di atas langit. Allah di atas langit. Maka berkata Imam Az-Zahabi, "Faman ankara hataini mas'alataini fa innama yunkiru 'ala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mengingkari ini dua hal. Jadi bertanya ainallah, kemudian jawaban fis sama, maka ia telah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba antum perhatikan. Perkataan emas Az-Zahabi ini luar biasa. Jadi Imam Az-Zahabi ini memberikan pelajaran kepada kita dari hadis jariyah. Hadis jariyah ini menjelaskan bahwa disyariatkan untuk mengajar, untuk mengkokohkan akidah kita. Pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Kita lihat sebagian ahli bid'ah, mereka itu sangat anti dengan pertanyaan ini sampai mengatakan nggak boleh pertanyaan gini, ya kan? Bertanya di mana Allah, ya kan? Pernah dengar? Padahal jawabannya masyru', ini disyariatkan, ada sunnahnya. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi SAW. Ketika jariyah ini ditanya, aina Allah? Kemudian dijawab fis sama, di atas langit. Lihat jariyah saja, seorang budak yang bukan dia di tempat majlis ta'lim Nabi, di dalam majlis ta'lim Nabi SAW duduk terus belajar kepada Nabi SAW, tidak. Tapi dia tahu Allah di atas langit. Seorang budak. Dan apa? Kata Nabi SAW, "Aqtiqha." Merdekakan dia. Jadi jangan jadi budak lagi. Karena dia adalah seorang mukmin. Budak ini seorang mukminah, orang yang mempunyai keimanan yang kuat. Dalil lain. Ini dalilnya jelas kan, Allah di atas langit. Dalil lain dari hadis Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yauma Arafah.
Di dalam khutbah Arafah Nabi SAW mengatakan, hal balaghta? Faqalu na'am. Nabi SAW mengatakan, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian risalah? Maksudnya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Apakah Nabi menyampaikan atau tidak? Maksudnya Nabi itu bertanya. Dan ini sahabat menjawab, iya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ajaran Islam. Nah, fajala yarfa'u isba'ahu ila sama. Ya, kemudian Nabi SAW mengangkat telunjuknya ke atas langit. Ya, kemudian mengatakan Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Dalil ini sebagai dalil juga yang jelas bahwa Allah di atas langit, karena Nabi SAW itu mengajak bicara kepada sahabat ketika khutbah Arafah bahwa Nabi telah menyampaikan risalah, dan Nabi mengatakan, ya Allah saksikanlah bahwa diriku telah menyampaikan risalah. Dan menunjuk telunjuknya ini ke atas langit, menunjukkan Allah di mana? Di atas langit, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana, kesana kesini, kesana kesini, kan tidak. Ketika kita berdoa tangan kita kemana? Begini, ya, begini. Ini menunjukkan Allah di atas langit, bukan kesana kesini. Makanya tafsir batil, sesat dan menyesatkan yang mengatakan Allah di mana-mana dan mengingkari Allah di atas langit. Bahkan keledai tahu Allah itu di atas langit. Nanti anak akan ceritakan kisahnya di dalam kitab Ijtima'ul Juyush. Dalil berikutnya yang membuktikan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dari Abu Hurairah, malaikat itu saling bergantian malam dan siang. Itu ke dunia tuh malam dan siang bergantian. Wa yajtami'una fi shalatil fajr wassalatul asr. Dan para malaikat secara keseluruhan mereka itu berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Thumma ya'ruju ilaih. Kemudian malaikat ini naik kembali ke atas kepada Allah, alladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim. Dan Allah bertanya kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab ketika kami datang turun, wahum yusallun, mereka dalam keadaan salat, wa taraknahum yusallun, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Allah bertanya kepada malaikat, dan kata Nabi SAW, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu daripada malaikat. Tapi kenapa sampai terjadinya begini? Banyak faidahnya. Salah satunya ini yang kita bahas, untuk mengingkari dan sebagai bantahan yang mengingkari Allah di atas langit. Kan ini jelas, malaikat turun. Coba difahami, malaikat turun, kemudian malaikat naik lagi ke atas langit, dan Allah bertanya. Jadi malaikat itu ke atas langit, dan di situ Allah bertanya, berarti Allah di mana? Di atas langit. Jelas. Kemudian dalil yang berikutnya, sayangilah apa-apa yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangimu man fis sama, yang ada di atas langit. Siapa yang ada di atas langit? Allah. Jadi maksudnya kita disuruh menyayangi yang ada di bumi ini. Kalau kita menyayanginya, maka yang di atas langit akan sayang kepada kita. Kalau kita mempunyai sifat rahim kepada orang, kepada makhluk Allah secara umum, nah maka yang ada di atas langit akan merahmati kita, akan menyayangi kita. Siapa?
Allah. Jadi jelas dalil ini juga. Dan kemudian ada riwayat lain, man lam yarham man fil ard lam yarhamhu man fis sama. Barang siapa yang tidak menyayangi apa-apa yang ada di bumi, siapa saja yang ada di bumi, maka yang di langit nggak akan sayang kepadanya. Siapa yang ada di atas langit? Allah. Jelas nggak ini? Allah di atas langit. Kemudian dalil berikutnya tentang Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy merasa bangga ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas terhadap istri-istri para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab ini merasa bangga. Kenapa? Karena Zainab ini ya menikah, apa kata Zainab? Wa zawwajanillah man fawqas sab'as samawat. Wa fi lafdhin wa kanat taqul innallaha ankahni fis sama. Zainab mengatakan bahwa aku ini merasa bangga terhadap istri-istri Nabi yang lain. Aku punya kekhususan karena yang menikahkan aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berada di atas 7 langit tersebut. Jadi 7 langit dan di atasnya Allah. Allah yang ada di atas langit. Dan di dalam riwayat lain diterangkan yang menikahkanku Allah yang ada di atas langit. Dalam riwayat lain dijelaskan Allah lah yang menikahkan engkau. Annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab mengatakan, ya Rasulullah, engkau dinikahkan denganku oleh siapa? Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, man fauqa arsyihi, yang ada di atas arsy-Nya. Ini perkataan Zainab. Sekarang ada iskal, Allah di atas arsy, Allah di atas langit. Gimana maksudnya? Sebenarnya nggak ada pertentangan. Dijelaskan oleh para ulama. Ijtima'u Juyush itu adalah kitab ringkasan, dan ada kitab yang bantahan terhadap Jahmiyah, Shawa'iqul Mursalah, tebal, karya Imam Ibnu Qayyim. Di situ Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa 7 lapis langit, kemudian atasnya arsy, di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 lapis langit, kemudian arsy. Setelah arsy atasnya Allah Azza wa Jalla. Dan arsy adalah makhluk Allah yang terbesar. Tayyib. Kemudian berikutnya tentang ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Allah di atas arsy. Hadis sangat banyak sekali yang menerangkan tentang masalah tersebut. Di antaranya lagi riwayat Aisyah bahwa Ibnu Abbas dakhala alaiha, masuklah Ibnu Abbas terhadapnya, waqiyat tamut faqala laha kan, udah dalam keadaan udah meninggal, dan berkatalah bahwa kuntu ahabbu nisa, kanat ahabban nisa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun yuhib illa tayyiban wa anzalallahu bara'atka min fawqas sab'as samawat. Ini syahidnya bahwa wanita istri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah,
Dan tidak mungkin Nabi SAW mencintai Aisyah atau mencintai seorang istrinya di antara istrinya kecuali istrinya adalah istri yang sangat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini syahidnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an dan menjelaskan kesucian Aisyah dari min fauqus sab'as samawat, min fauqis sab'as samawat, dari 7 lapis langit yang atas Allah turunkan wahyu tentang kesucian Aisyah. Ini dalil, kata Imam Az-Zahabi, dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Allah itu di atas langit, sangat jelas. Karena Ibnu Abbas menjelaskan, dan kalau kita renungkan hadithul ifk tentang masalah fitnah, dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha, ya, atas perbuatan orang munafik. Siapa yang membela Aisyah? Allah yang dari atas langit. Allah yang dari atas langit menurunkan Al-Quran, menerangkan tentang kesucian Aisyah. Ini dalil. Allah di atas langit juga. Baik, jelas ya. Beberapa bentuk dalil. Itu di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Ulum. Kalau semua secara satu persatu dalilnya ana nukil dari kitab ini, wah nggak habis, ya, nggak akan habis dalam satu pertemuan panjang. Jadi ana nukil beberapa saja. Tayyib. Kemudian kita masuk kepada athar lagi. Qala haddatsana Tsabit qala kana Daud, adalah Daud yutilus salah, melamakan salatnya, summa yarka, kemudian ia ruku, summa yarfa'u ra'sahu, kemudian ia mengangkat kepalanya, dan ia mengatakan ilaika rafa'tu ra'si. Maksudnya ia berdoa kepada Allah, kepada engkau lah, rafa'tu ra'si, rafa'tu, aku mengangkat kepalaku. Ya amiras sama, nadharal abid ila arbabiha, ya sakinas sama. Allah yang ada di atas langit dan Allah berada di atas langit, sakinas sama. Ini atharnya Hasan, ya. Ini dalil juga ini. Lihat para salaf sampai mengatakan Allah sakin as-sama, Allah itu tinggalnya, tempatnya itu Allah di mana? Di atas langit. Di atas langit. Di atas arsy. Kemudian dari Dhahhak fi qaulihi ta'ala, ketika menjelaskan firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah najwa itu artinya berbisik-bisik tiga orang kecuali yang keempatnya wa huwa rabi'uhum, dan ialah Allah yang keempat. Wala khamsa, 5 bisik-bisik, yang keenam ialah apa? Qala huwa arsh, huwa 'alal arsh walan yakhlu syai'un min ilmihi. Maksudnya Allah itu di atas arsh, tapi orang berbisik-bisik Allah tahu. Allah tetap di atas arsh. Baik, jelas ya. Kemudian sami'tu, jadi ini ada sanad lagi dari salaf. An Shadaqah qala sami'tu At-Taimi, aku mendengar At-Taimi yaqul, kalau ditanya lau su'iltu aina Allah, jika aku ditanya aina Allah, apa yang harus ku jawab? Nah, ini salaf ya. Qultu, aku mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Fa in qala, ini syubhat yang dibuat sekarang. Nah, ini udah
ada dialog ya, bagaimana menghadapinya. Ini sikap salaf. Fa in qala fa aina arsyuhu qabla an yakhluqa sama. Dan di mana arsy Allah sebelum Allah menciptakan langit? Sebelum diciptakan langit, arsy-nya di mana? Qultu 'alal ma. Jadi belum ada langit. Katanya Allah di atas langit. Kalau belum di atas langit, Allah di atas arsy. Kan arsy itu setelah di bawahnya langit. Di atas langit arsy. Di atas arsy Allah. Nah, qultu 'alal ma. Katakanlah arsy Allah sebelum ada langit di atas samudra. Fa in qala li, jika berkata kepadaku, aina kana arsyu qabla an yakhluqal ma. Sekarang gimana? Kalau pertanyaannya, arsy Allah di mana sebelum diciptakan air tersebut, samudra tersebut? Qultu la adri, maka aku menjawab la adri, aku tidak tahu. Asar ini sahih. Artinya apa? Jangan menanyakan sesuatu kaifiatnya, tentang kaifiat Allah, ya. Tentang kaifiat caranya itu, istiwa Allah kayak gimana, ya. Mentakif tidak boleh, tidak boleh. Dan nanti datang masalah ini dari Rabi'ah dan dari Imam Malik. Nah, lanjutkan kembali ya. Ada ayat Al-Quranul Karim. Ayat Al-Quranul Karim yang dijadikan salah satu syubhat. Padahal tafsir ini sudah ditafsirkan oleh salaf. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah di mana-mana tafsirnya. Tafsir sesat yang batil itu ini. Berdasarkan dari ayat Al-Quranul Karim. Ini sebenarnya penghinaan kepada Allah. Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Antum ke kamar, Allah ke kamar. Antum ke kamar mandi, Allah ke kamar mandi. Ini sesat. Dan tafsirnya, memahaminya bukan begitu. Oleh karena itu, an Ma'dan, dari Ma'dan qala, ia mengatakan sa'altu Sufyan ats-Tsauri. Aku bertanya Sufyan ats-Tsauri. Siapa yang tidak tahu Sufyan ats-Tsauri? Kalau orang yang terutama yang mempelajari ilmu hadis akan tahu siapa Sufyan ats-Tsauri. Ya, seorang alim kabir. Tentang ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Qala ilmuhu. Maka jawabannya, ilmu Allah yang berada di mana-mana, bukan Allahnya di mana-mana. Baik. Dan masalah ini pun terjadi, kalam ini, perkataan ini oleh Imam Malik. Berkata Abdullah bin Nafi', ya, Nafi', muridnya Malik. Qala, ia berkata, Malik. Jadi Imam Malik berkata, ya, Imam Malik berkata, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu minhu syai'un. Allah di atas langit, ini kata Imam Malik. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmu Allah di semua tempat, dan tidak ada yang sisa atau tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, annahu qila li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Maka ada riwayat ini, rawa Yusuf bin Musa al-Baghdadi, annahu qila, Musa al-Baghdadi, annahu, sesungguhnya ia qila, ya, dikatakan kepada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad punya anak
Namanya Abdullah Ahmad bin Hanbal. Allah Azza wa Jal fawqas sama'i sabi'ah ala arsyihi ba'i'un min khalqihi wa qudratuhu wa ilmuhu fi kulli makan. Qala na'am ala arsy wa ilmuhu la yakhlu minkum makan. Jadi Abdullah ini ditanya, Abdullah bin Ahmad, apakah Allah itu di atas langit yang ketujuh? Yang kemudian di atas langit ketujuh itu ada arsy, di situ Allah, dan Allah itu jauh dari makhluknya, ba'iun, Allah di atas makhluk. Ya, maksudnya tidak bersatu dengan makhluk. Dan kemampuan ilmu Allah di semua tempat, di seluruh tempat. Qala na'am, iya. Ala arsyihi, ala arsy, Allah di atas arsy. Wa ilmuhu la yakhlu minhu makanu. Dan ilmu Allah itu, pengetahuan Allah nggak sampai tertutup di setiap semua tempat, nggak tertutup. Allah Maha tahu. Ini fatwa dari Abdullah bin Ahmad. Jadi siapa ini? Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Sekarang misalnya perkataan ini Imam Abu Hanifah. Akan kutip perkataan Imam Abu Hanifah. Ini jarang dibahas, jarang diketahui, dan ini penting. Perkataan Imam Abu Hanifah tentang masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arsy. Allah di atas arsy, istiwa di atas arsy. Sa'altu Abu Hanifah. Aku bertanya kepada Abu Hanifah. Jadi ada seseorang bertanya ke Abu Hanifah, amman yaqul la a'rif rabbi fis sama aw fil ard. Qala qad kafara li'anna Allah yaqul ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa 'arsyu fawqa sab'i samawat. Qala fa innahu yaqul 'ala al-'arsy istawa walakinnahu la yadri al-'arsy fil ardi aw fis sama. Qala idza ankara annahu fis sama faqad kafar. Imam Abu Hanifah. Sekarang Imam Abu Hanifah, kita dari Imam Abu Hanifah dulu. Kita lihat 4 imam mazhab ya. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ketika seseorang ia mengatakan aku tidak tahu Allah itu ada di atas langit atau ada di bumi, apa tanggapanmu wahai Abu Hanifah? Maka Imam Abu Hanifah menjawab, dia telah kafir. Qad kafara li'anna Allah. Kenapa Imam Abu Hanifah mengkafirkan orang yang tidak tahu tentang Allah di atas langit? Begini. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa 'arsyu fawqa sab'is samawat. Allah itu di atas arsy dan Allah itu istiwa di atasnya ya. Allah istiwa. Al-ulu wartifa'a. Jadi al-'ala artinya jadi Allah di atas wartifa'a. Jadi di atas arsy. Wa arsyuhu fawqa. Jadi arsy Allah itu di atas 7 langit. Ini kata Abu Hanifah. Fa innahu yaqul 'alal 'arsy istawa walakinnahu la yadri. Ini udah jelas Allah istiwa di atas arsy dan engkau mengatakan tidak tahu. Apakah Allah itu fil ard aw fis sama, Allah di langit, di atas langit, atau Allah di bumi? Qala idza ankara, jika ia mengingkarinya setelah hujahnya ini datang, ya maksudnya setelah datang syurut dan intifaul mawani, hujah ini datang menjelaskan Allah di atas arsy, dalil Quran diingkari, faqad kafara, maka ia telah kafir. Ini perkataan Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah
menjelaskan ini i'tiqadnya, dan ini ada di dalam kitab Usuluddin inda Abi Hanifah, di dalam kitab prinsip-prinsip beragama ya, prinsip-prinsip Usuluddin inda Abi Hanifah, akidah Imam Abu Hanifah, menjelaskan orang yang mengingkarinya tidak tahu maka ia telah kafir. Ini Imam Abu Hanifah. Satu. Setelah Abu Hanifah, 4 imam madhab yang terkenal siapa? Yang kedua? Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya tentang masalah ini. Ada yang datang ke Imam Malik, ia bertanya tentang bagaimana Allah itu beristiwa. Ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada Imam Malik, ada di dalam ini, di dalam kitab Syarah Ushul I'tiqad dan di dalam kitab-kitab akidah yang lain. Apa kata Imam Malik? Sebelumnya Imam Malik sampai keringat karena ini pertanyaan yang tidak pantas. Bagaimana Allah itu istiwa? Kemudian kata Imam Malik, tentang istiwa Allah itu maklum, udah diketahui, jelas. Wal kaifiatnya majhul, tidak diketahui. Cara Allah istiwa itu kayak gimana? Majhul. Wal imanuhu bihi, wal iman bihi wajib. Wal imanu bihi wajib. Kita mengimani Allah di atas arsy wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang Allah caranya gimana di atas arsy bid'ah. Kenapa Imam Malik mengatakan bid'ah? Karena sebelumnya belum ada pertanyaan begini dari salaf. Wa inni akhafu an takuna dhallan. Dan aku khawatir, aku takut engkau ini adalah orang yang sesat. Dan kata Imam Malik juga dalam riwayat lain, ini orang yang buruk. Dan Imam Malik memerintahkan di dalam majelisnya untuk mengusir orang ini. Gak boleh ada di majelisnya Imam Malik yang mempermasalahkan tentang istiwa Allah. Itu Imam Malik ditanya. Baru ditanya kayak gimana. Diusir sama Imam Malik. Sekarang apalagi ya, yang gak percaya kalau ada Imam Malik seperti apa itu. Itu Imam Malik. Ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjelaskan Allah itu di atas arsy. Ada sebagian syubhat yang menjelaskan Syafi'i tidak mengatakan begitu. Karena ada seorang rawi yang dikatakan bahwa rawi itu tertuduh berdusta. Maka jawabannya tertuduh berdusta di sana kepada hadis atau perkataan Imam Syafi'i. Itu satu. Yang satu. Yang kedua, baik kalau mau dipakai itu, oke? Baik. Kita pakai aja. Itu riwayatnya nggak sahih, ya. Riwayatnya nggak sahih. Tapi kan ada riwayat lain di dalam kitab Al-Um. Di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i memasukkan dalil hadis jariyah di dalam bab kafarat. Di dalam bab kafarat memerdekakan budak. Dan hadis jariyah ini kan ketika ia meyakini Allah di atas langit, kan dimerdekakan. Ya kan? Atas siapa? Perintah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i memakai dalil ini. Dan perlu kita ketahui, Imam Syafi'i kalau memakai dalil itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian bukti Imam Syafi'i begitu. Misalnya Al-Humaidi. Al-Humaidi adalah muridnya Imam Syafi'i. Di dalam prinsip-prinsip beragamanya Ushulus Sunnah, Humaidi itu menjelaskan Allah di atas arsy. Humaidi justru tidak sembarangan. Ya pasti dapat ilmunya dari siapa? Imam Syafi'i. Kemudian bahkan di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulu pun dimasukkan ini ya, perkataan Imam Syafi'i ini.
Karena Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, para a'imah pun dimasukkan. Dalam kitab Ijtima'ul Juyush juga. Murid-murid Imam Syafi'i, Sabuni yang lain, para Syafi'i jelas masalah itu. Dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, yang mereka nisbahkan kepada Asy'ari itu mempunyai kitab. Coba baca kitab-kitabnya yang menjelaskan Allah di atas arsy. Al-Ibana, Maqalat Islami dan yang lain-lain menjelaskan Allah di atas arsy. Nah, itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad jelas. Tadi Anda bacakan satu sanad dari anaknya. Kemudian di dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal jelas Allah di atas arsy. Dan di dalam kitab-kitab lain Imam Ahmad menjelaskan bahwa Allah itu ada di atas arsy. Nggak ada mereka mentafsirkan istaula. Tidak ada satu tafsir pun dari kalangan salaf yang menjelaskan istiwa itu diartikan istaula atau istilah. Bahkan secara rinci di dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah membantah dari beberapa sisi pendapat ini. Dan Imam Ibnu Taimiyah memasukkan dalil dari Quran, dari hadis perkataan para a'immah tentang Allah di atas arsy. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari, ya, Imam Bukhari. Siapa yang tidak tahu Imam Bukhari? Beliau seorang Amirul Mukminin fil hadis. Dan kitab beliau adalah kitab hadis yang paling tersahih yang ada, Al-Jami', ya. Kitab Jami' Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu membuat kitabnya itu mempunyai tujuan, bahkan ada tarajim abwab Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya dalil, punya hadis. Dan ini dimasukkan di dalam kitab Mukhtasar Al-Ulum Imam Adz-Dzahabi juga. Ini dijelaskan fi kitab Rad al-Jahmiyah bab qaulihi ta'ala wa kana arsyuhu 'alal ma'. Jadi Imam Bukhari masukkan dalil wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy Allah berada di atas air. Jadi gini, kana arsyuhu 'alal ma. Kan tadi jadi samudra air itu di atasnya apa? Ada arsy di atas. Nah, qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, ini sanadnya yang dipakai oleh Imam Bukhari. Istiwa ila sama ay irtafa'a. Allah itu istiwa di atas sama. Artinya apa? Irtafa'a, Allah di atas langit. Itu satu. Kemudian dalilnya lagi Imam Bukhari, qala Mujahid istiwa ala arsyihi. Istiwa itu artinya Allah di atas arsy. Nah, kemudian dalil berikutnya Imam Bukhari, waqalat Zainab, berkata Zainab Ummul Mukminin, bahwa Zainab mengatakan Allah lah yang menikahkan aku min fauq sab'is samawat, dari atas 7 langit. Allah yang menikahkan aku. Ini Zainab, perkataan Zainab. Artinya adalah apa? Imam Bukhari mempunyai akidah yang sesuai berjalan dengan para salafun saleh. Ketika Imam Bukhari memberikan bab ini untuk membantah Jahmiyah, karena firqah Jahmiyah lah yang pertama yang membantah Allah di atas arsy, ya. Nah, Imam Bukhari berprinsip akidahnya bahwa Allah itu di atas arsy. Bagaimana caranya? Mendatangkan ayat Al-Quran, tafsir salaf, kemudian hadis Nabi SAW. Al-Quran sunnah ala fahmi salaf. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Satu saja yang anak kutip sebagai akhir daripada pembahasan kali ini, ya, kajian pembahasan kali ini dari kitab Ijtima' Juyush.
Tayyib. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan satu kabar yang sangat luar biasa. Ya, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah memberikan kabar, memberikan satu kisah yang sangat menakjubkan dalam kitab Ijtima'ul Juyush ini. Ya, di bab-bab akhir. Kita akan buka di halaman 518. Nah, ada kisah Humurul Wahish masyhurah, kisah keledai yang sangat terkenal. Jadi suatu hari ada musim kemarau. Ya, musim kemarau. Maka manusia kehausan. Ketika itu manusia pada ambil dan meminum air, ya. Sampai keledai ini tidak bisa meminum air, ya. Meminum air di sungai lah, ya. Apa yang terjadi? Falamma jahadal atash rafa'at ra'saha ila sama. Ketika sangat kehausan sekali keledai ini, maka ia mengangkat kepalanya ke atas langit. Ia berkeluh kesah kepada Allah. Bisautin wahidin, ia berteriak dengan satu suara. Ia teriak, ia berdoa. Kalau sebenarnya itu berdoa, meminta kepada Allah. Keledai itu tahu Allah di atas langit, ia mengadukan kepada Allah. Fa'arsalallahu subhana 'alaiha as-sama bil matar hatta syarabat wa sarafat. Apa kemudian Allah turunkan langsung air hujan supaya keledai ini minum air tersebut. Coba perhatikan, Imam Ibn Qayyim menutup kisahnya sangat luar biasa. Keledai kehausan sampai ia mengadu kepada Allah. Ia mengadu kepada Allah, ia melihat ke atas dan teriak. Karena ia tahu keledai tersebut Allah di atas langit. Dan Allah turunkan hujan supaya keledai tersebut meminumnya. Artinya apa? Keledai juga tahu Allah ada di atas langit. Berarti kalau ada orang yang bilang Allah bukan di atas langit, atau Allah bukan di langit, pintar mana dengan keledai, ya. Mudah-mudahan ada manfaat dari kajian kita yang anak kutip dari beberapa kitab salaf. Jika tidak percaya, buka saja kitab Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah, Mukhtasar Al-Ulu, kemudian Syarah Usulil I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari situ anak kutipnya. Dari ayat Al-Quran, tafsirnya, hadisnya, asar salafnya, kisah keledainya. Ini semua dari kitab Ijtima'ul Juyush, kemudian Mukhtasar Al-Ulu, dan yang lainnya. Satu lagi Anda mau sampaikan, satu dalil aja. Manusia terbaik siapa setelah para nabi dan para rasul? Para sahabat. Sahabat. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Satu kisah tentang Abu Bakar Siddiq untuk menutup. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka sahabat Abu Bakar lah, sahabat Abu Bakar yang keluar. Sahabat Abu Bakar ia keluar, dan sahabat Abu Bakar mengatakan begini, barang siapa yang menyembah Muhammad maka qad mat, bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah fis sama, Allah di atas langit, Allah itu maha hidup. Nah, Abu Bakar bilang apa? Allah di mana? Di atas langit. Ya. Itulah, jadi jelas dalil-dalil kalau kita lihat dari Quran, dari hadis, sahabat, tabi'in, tabi'in, bahwa Allah berada di atas langit.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.